dan pengurus ya. Jadi Allah Khalik, pencipta, kemudian mengatur, Al-Mudabbir, memelihara ya. Wal Malik, yang menguasai, yang memiliki. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beriman kepada rububiyah Allah maksudnya beriman sepenuhnya bahwa Dialah satu-satunya pengatur alam semesta, tiada sekutu dan penolong selain Dia. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Apa itu Rob? Rob itu adalah zat ya, yang menciptakan, memiliki, serta memerintah. Jadi tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, dan tidak ada perintah selain perintahnya ya. Disinilah sifat Rabb ya. Kita sebagai hambanya diciptakan ya, juga diperintahkan untuk beribadah ya. Ada maksud dan tujuan penciptaan kita, karena Allah yang menguasai senantiasa. Allah memberikan pengaturannya kepada hambanya. Ada sebuah hadis yang panjang ya, di antaranya saya tidak akan baca sanadnya ya, yaitu dari ayahnya Abdul Aziz Asy-Syami ya, yang ayahnya itu berpredikat sahabat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yahmadillaha alama amila min amali sholihin. Barang siapa yang tidak memuji Allah atas amal yang dikerjakannya, yaitu amal yang soleh, wa hamida nafsahu, dan bahkan dia memuji dirinya sendiri, faqad kafaro wa habita amalu, maka sungguhnya ia telah ingkar dan amalnya telah dihapuskan. Waman za'ama annallaha ja'ala lil ibadi minal amri syai'an, dan barang siapa yang menduga bahwa Allah telah menjadikan bagi hamba-hambanya sesuatu dari urusan itu, faqad kafara bima anzalallahu ala anbiya'ihi liqaulih ala lahul khalqu wal amr.
Berarti yang menduga Allah menjadikan bagi hamba-hambanya sesuatu dari urusan itu, ia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Dikatakan demikian karena firman Allah yang mengatakan, ingatlah, ciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Al-ayah. Ini bagaimana tafsir dari surah Al-A'raf ayat 54 yang menjelaskan kepada kita bagaimana tentunya kita senantiasa merendah diri kepada Allah, tadarru, ya, tunduk patuh, dan ketika kita beramal soleh, jangan pernah kita merasa paling ini paling itu, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah punya ini, sudah punya itu, ya. Dan dia tidak memuji Allah, maka dikatakan faqad kafaro, ya, telah ingkar, telah ingkar. Malah dia memuji dirinya sendiri, ya, gitu. Nah ini ya harus dicatat, ya, gitu. Jangan pernah kita bangga pada diri kita, ya. Iya. Damun teku saya mah, nah gitu kan. Kadang ada kata-kata seperti itu, ya. Saur abdi oge kieu kan itu juga sudah minimal itu, ya, gitu. Ada perkataan seperti itu, tuh perkataan yang berbahaya sebenarnya, ya. Iya. Ya walaupun ya ini kecil gitu kan. Dosa yang kecil gitu, ya, gitu. Tapi ya tentunya ini mengandung akidah bahwa kita seharusnya menyertakan Allah, ya, bahwa Allah lah yang menjadikan suatu urusan tersebut, ya, yang senantiasa Allah tidak bergantung pada hambanya, gitu. Dan bagaimana kalau misalnya seseorang menyangka bahwa Allah menjadikan hamba-hambanya yang jadi sesuatu dari urusan tersebut, ya, oh seolah-olah hambanya sudah begini, sudah begitu, ya, bergantung pada hambanya, itu adalah sudah kufur, ya. Sudah ingkar dia. Bahkan dikatakan ingkar pada yang diturunkan Allah terhadap nabi-nabinya. Insyaallah. Nah, ini harus kita pahami, ya, bagaimana kita sebagai hamba Allah haruslah rendah diri, ya, kepada Allah, tadarru, ya. Sehingga kalau kita senantiasa menjadi hamba yang rendah diri, nantinya tentu kita akan menjadi hambanya yang benar-benar totalitas kepada Allah. Ini yang saya ingatkan, bahwa
totalitas itu hanyalah kepada Allah ya. Karena kita tahu Allah itu adalah Rabb kita ya. Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha memberi rezeki. Cuman kita yang kadang menjadi manusia yang terburu-buru, merasa tidak qanaah. Dan terombang-ambing kita itu, bingung-bingung itu ya, sehingga ya akidah keyakinan seperti ini tidak tetap pada diri kita. Ini pentingnya belajar akidah ya. Percuma kita memiliki segudang harta gitu ya. Kemudian juga kita memiliki kelapangan, suatu saat itu kan akan Allah ambil, karena Allah yang Maha memiliki gitu ya. Gitu. Kecuali apa yang kita dermakan, apa yang kita berikan di jalan Allah gitu ya. Apa yang kita perjuangkan di jalan Allah gitu ya. Nah, sinilah sifat-sifat. Karena itu bagaimana iman kepada rububiyah Allah harus senantiasa kita kuatkan ya. Nanti ini kita akan jelaskan lebih lanjut tentang rububiyah Allah, karena ini masih panjang juga ya. Dalam syarah usul iman, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan ya, taufik untuk senantiasa beristiqomah, terus menapaki majelis ilmu ya. Walafikum walafu minkum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna mama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina min ladunka wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa ajzi wa kasali wal jubni wa bukhli ini wagolbatul rijal. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.